Beda camp. Alasan berapa kali kamu sudah hafal? 3. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Oke, pembelajaran hari ini adalah bentuk aljabar. Tujuan kita belajar bentuk aljabar yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode pendekatan saintifik, kemudian metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta melalui LCD. Kita akan belajar melalui LCD, kemudian LKS. Nanti saya bagi LKS untuk kerja kalian. Setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan untuk dapat menuliskan bentuk aljabar dari masalah konseptual dalam kehidupan sehari-hari. Karena bentuk aljabar banyak kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalian dapat menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar antara lain yaitu ada variabel, ada koefisien, ada konstanta, dan ada suku. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan suku yang sejenis dan tidak sejenis. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, bentuk aljabar itu adalah angka kita ganti dengan huruf. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah melihat tayangan kemarin? Sudah? Tadi malam sudah dipelajari? Sudah. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan menyebutkan contoh bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Coba. Misalnya Satu pak buku. Jadi satu pak menyatakan banyaknya satu pak buku. Yang lain? Coba. Y mewakili apa? Apa dalam dua kotak kardus? Apa? Harus jelas. Apa dalam dua kotak kardus? Kamu di dalam kotak kardus apa? Misalnya anak bebek. Sembunyikan anak. Misalnya bibit ayam. Kan ada kan bibit ayam di dalam kotak kardus. Misalnya apa? Rambutan. Oh, Randy suka rambutan. Jadi Y ini menurut Randy itu adalah mewakili jumlah rambutan di dalam satu kotak kardus. Ada yang lain? Ada yang lain? Contohnya, ayo Randy. Dari angka itu ada beberapa buku, misalnya 7. Ya, 7. 7 itu merupakan angka. Dan 7 merupakan angka. Ada 7 buku yang dimiliki oleh Nopendi. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari saya punya masalah. Silakan dilihat. Mengenal bentuk aljabar. Di sini, ini misalkan Wiping. Wiping siapa kalian? Kalian Wiping. Wiping ini ke sekolah bawa sekeranjang apel. Sekeranjang apel ini ingin dibagikan ke pengurus kelas. Maaf ya, anggota kelas, hanya pengurus kelas. Nah, kita nggak tahu sekeranjang apel itu berapa, ya kan? Nah, ini namanya bentuk aljabar. Karena kita belum tahu sekeranjang apel itu berapa. Wiping mempunyai sekeranjang apel. Kemudian Wiping ini ingin membagikan apel itu ke pengurus kelas. Karena pengurus kelas sudah banyak bekerja, sehingga Wiping membagikan apel ke pengurus kelas. Nah, cara membaginya Wiping rupanya seperti ini. Setengah keranjang ditambah satu apel, jadi satu keranjang itu dibagi 2. Setengahnya kan berarti setengah keranjang, kemudian ditambah satu apel, itu dibagikan untuk ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Nah, nanti dibagi nanti tadi sama Bibi ya. Jadi setengah keranjang apel ditambah 1 itu dibagikan ke Leni. Kemudian untuk setengah dari sisanya, berarti setengah yang sudah diambil tadi, itu dibagikan, ditambah 1 itu untuk sekretaris. Siapa sekretarisnya? Nah, dibagikan 2 orang. Dibagikan ke Ica dan Pit sisanya tadi ditambah berapa? 1 untuk sekretaris.
kehidupan sehari-hari tentang bentuk aljabar. Kita tidak tahu satu keranjang yang dibawa Bu Ipin itu berapa apelnya. Makanya kita misalkan. Jadi satu keranjang apel kita misalkan sebagai kalian boleh mengumpamakan, boleh A, boleh B, boleh E, yang penting dalam bentuk huruf. Itu isi dalam satu keranjang apel. Pertanyaannya, tentukan banyak apel semula, banyak yang apel yang dibawa Ipin. Nah, bagaimana kalian cara menyelesaikannya? Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kalian ada yang bisa menemukan pemecahannya? Belum ya? Ya, nanti kita belajar. Kita simak ada permasalahan lagi. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Di video ada? Ada. Ini percakapannya sehingga siapa tadi? Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Ya, ada 2 kardus dan 3 buku. Kemudian sedangkan Pak Erik hanya membeli 5 buku. Ini kita misalkan. Jadi kita simbolkan misalnya E untuk menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Sehingga kalau dibuat kalimat matematikanya bagaimana? 2E ditambah 3. Itu untuk bukunya Pak Thohir. Sedangkan Pak Erik hanya 5. Itu kalimat matematikanya. Oke, saya akan bagikan lembar kerja. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian siap nanti kalau sudah selesai diskusi, silakan kalian presentasikan di depan. Kalau temannya presentasi, kelompok yang lain memperhatikan. Oke, silakan kamu bisa buka bukumu untuk halaman berapa di bukunya? Halaman berapa di bukunya? Halaman 70 sampai 72. Silakan. Nah, untuk lembar kerja kalian di situ ada kegiatan. Itu gambar buah, cuma tidak jelas, banyak buah-buahan di situ. Kemudian di tabel bendanya untuk yang pertama adalah 2 buah apel. Untuk gambar selanjutnya itu 3 buah pisang. 3 buah pisang tuh ya. Ada yang lihat? Dengar ya? Oke. Untuk gambar yang pertama 2 buah apel. Gambar yang kedua 3 buah pisang. Gambar yang ketiga itu adalah berapa? 4 durian. Oke. Silakan kamu isi tabel yang belum lengkap. Berarti bendanya banyaknya berapa? Kemudian variabelnya sudah ada di situ. Kemudian tulis dengan simbol. Bisa. Misalnya banyaknya bendanya ada 5. Kemudian variabelnya di situ misalnya A. Berarti kalau ditulis dengan simbol berarti 5A. Ada yang tanyakan? 5A. Sudah? Sekarang selanjutnya halaman yang kedua. Di situ ada masalah. Oke, ada masalah. Silakan masalah itu kalian tulis dalam bentuk model matematika, dalam bentuk aljabar. Silakan kamu misalkan
2. Nah, 2E. Terus ini 3, ini 4. Nah, sudah tulis di sini. Oke. Apa tadi? Saya bilang berapa? 3 besar. Ini berarti banyaknya 2. Ini 3. Ini 4. Berarti X, Y, Z kan? Berarti kalau 2 berarti 2. Ini 2E. Kalau ini 2, berapa? 3. Ini 4Z. Sudah. Kenapa pusing kepala? Dari tadi malam. Kamu begadang kali? Nah ini masalah ini. Kamu misalnya. Oke, kalau yang ini sama dengan yang di sana ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Bisa? Buat ditulis nanti ada. Betul. Terus boleh salah S, kemudian jeruk J, anggur A, anggur kecil ya. Nah, sekarang buah salak sebanyak 10 kotak. Kalau salah berarti 10 S. Kan tadi sudah dipisahkan. 10 S ditambah 15 aja. Nah, kan? Kemudian jeruk 6 kotak berarti 6 Y ditambah 11. Anggurnya 9A. Berarti nanti misalnya itu sekarang dipisahkan. Bisa apa tadi? 1 kotak jeruk, kemudian G, 1 kotak anggur, misalnya A, dan seterusnya ya. Nah, baru kamu masukkan di dalam kalimat ini. Itu ada barnya apa. Nah, di sini nanti bisa kasihkan. Kalau ini pengisiannya yaitu 5, variabelnya atasannya 10. Sudah, ini sama dengan itu tadi alasannya apa. Sudah buat kesimpulannya. Aturannya yaitu ulang. Apa yang kamu pelajari? Oke, ini untuk isyarat. Ini harus misalkan dulu X-nya apa? Lupa X sama. Ini satu kotak beda-beda. Kalau ini sama nanti ini anggur, ini anggur, ini anggur. Nah, harus dimisalkan. Harus dimisalkan. Nah, misalkan satu kotak apa? Salah. Kalau misalkan apa bentuknya? Satu kotak. Ini satu. Itu udah ini Z. Kamu sudah masukkan. Kalau 6 kotak berarti 6 kotak jeruk, 6 kotak jeruk berarti 6 Y ditambah ya. Berarti ada 3 kalimat ya. Oke, ini sudah di sini. Oh, sudah ini. Bu Aisyah mengadakan pesta pernikahan anaknya. Usia buah yang akan disediakan pada tanggal 3 Juli buah ya. Salak, jeruk, buah anggur yang dibelinya. Nah, ini kamu misalkan. Jadi 1 kotak salak itu kamu misalkan apa? Terserah kalian. Boleh P, Q, R, boleh. A, B, C, boleh. Boleh. Jadi 1 kotak salak kamu misalkan apa? 1 kotak jeruk kamu misalkan apa? 1 kotak anggur kamu misalkan apa? Kalau sudah, masukkan kalimatnya ini. Ternyata Bu Aisyah membeli buah salak sebanyak 10 kotak. Salak tadi kamu misalkan apa? Bukan, misalnya salak tadi apa? Misalnya A kan? Misalnya ini, misalnya A. Terserah kalian. Salak tadi kan kamu misalkan A. Berarti kalau 10 kotak salak berarti 10 A ditambah 15. Gitu. Dan seterusnya.
Oke, tuliskan di sini ya, agak cepat ya. Kemudian ini tadi. Oke, bisa ya? Bisa ya? Kalau sudah buat kesimpulannya di sini, apa yang kamu pelajari dari ini semua? Oke, silakan. Silakan dikerjakan ya. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum? Ada yang tanyakan? Ada cepat ya? Nah. Kenapa Randy? Ya, dimisalkan. Ayo, misalkan. Misalkan salak apa? Jeruk apa? Satu kotak salak sama dengan apa? Boleh A, boleh B, boleh C. Terserah hurufnya. Yang penting dalam bentuk huruf. Satu kotak jeruk apa? Satu kotak anggur apa? Seperti tadi. Yang tadi ini. Jadi kebiasaan ini ya. Kalimat pertama, kalimat kedua, ini satu, ini dua, kalimat pertama, kalimat kedua. Kerja kelompok kami. Nah, ya, tidak
Pangkat ini nah, pangkat dari variabel sama. Apa susahnya copy paste dari sini? Dan pangkat dari variabel sama. Ini berbedanya diganti sama. Ini kan ada. Ini nah. Oke, sambil temannya memperhatikan presentasi dari temannya. Kita beri aplaus kelompok. Kelompok Ali. Kita beri aplaus. Belum itu saya menjalani penerapan yang saya. Pertama dari saya jadi Katrin sebagai moderator. Saya Sriwahyu sebagai penyaji, saya Ken sebagai Katrin. Saya Karin sebagai anggota. Silakan yang lain memperhatikan supaya bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok kali. Silakan. Dua variabel, misalkan X, tulis simbolnya 2X. Pisang banyak pisang 3, misalkan Y, simbolnya 3Y. 4 durian, misalkan Z, simbolnya 4Z. Misalnya satu kotak salad X, satu kotak jeruk Y, satu kotak anggur A, maka bentuk aljabarnya 10S tambah 15, 6J tambah 11, 9A tambah 5. Bentuk aljabarnya adalah 5X tambah 10, koefisien 5, variabel X, konstanta 10. Suku yang sejenis dan tidak sejenis. Negatif 6P kuadrat dan 2P kuadrat. Ini suku kuadrat Z dan 5XY kuadrat Z. Ini suku sejenis karena variabel yang sama dan pangkat dari variabel yang sama. Lagi banyak kita mengambil. Silakan perhatikan baik-baik. Koefisien berupa angka, variabel konstanta angka. Suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis karena memiliki variabel dan pangkat dari variabel berbeda. Suku sejenis memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabel yang sama. Tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Mungkin dari kesimpulannya tidak sama dengan kesimpulan kalian. Ada? Ada tidak bertanya? Tidak ada? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Sekian dari mana sih Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih dari kelompok Bali. Oke, karena waktu kita tidak panjang, saya hanya kemudian dari pembelajaran ini kita buat kesimpulan bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari apa? Banyak sekali rupanya masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Jadi masalah dalam bentuk aljabar. Sehingga jika kita tidak mengetahui berapa banyak sign dalam kotak, kita bisa memisahkan dengan menggunakan huruf. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuannya kita mengenal bentuk aljabar, kemudian kita
yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Seperti apa? Nanti kita akan ketemu berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.